Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Amma ba'd, para kiai, para ulama yang hadir di sini, para tamu undangan, alhamdulillah 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 Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya dipanggil oleh Masyayikh Rabi'ah Ahlen karena saya juga orang Rabi'ah dulu, lalu Nyai Ida Fatimah pada kesempatan itu mengatakan bahwa beliau berharap santri-santri Rabi'ah bisa tiru saya. Ya saya bilang, tiru pulau, ya ampun Bu, saya bilang. Kenapa? Karena ya kalau tiru kelakuan saya di pondok, ya berantakan santri-santri. Sekarang ini seperti ada perlombaan untuk mengembangkan pesantren. Sampai-sampai beberapa tahun yang lalu ada gerakan Ayo Mondok. Orang-orang NU didorong supaya menempatkan anaknya di pondok-pondok pesantren. Untuk apa? Kenapa harus pesantren? Pesantren untuk apa? Pesantren-pesantren yang ada juga berlomba-lomba mengembangkan berbagai macam model pendidikan. Bukan hanya yang salaf, yang kemudian mengembangkan model-model pendidikan yang memperkuat kapasitas penguasaan khazanah ilmu-ilmu salaf, sampai pesantren tidak boleh takut pada perubahan, karena perubahan itu niscaya. Dia lalu mengutip nahwu bahwa kalimah itu lebih banyak yang mu'rab daripada yang mabni. Makanya tak terelakkan kita harus siap untuk menghadapi dan menerima perubahan-perubahan. Nah ini justru memantik satu pikiran dalam benak saya. Mestinya orang ini butuh
bukan hanya memahami macam-macam jenisnya kalimat, tapi harus sampai pada kefahaman tentang ifadahnya kalam. Apa gunanya kita ngerti jenis-jenis kalimat mu'rab mabni kalau nggak ngerti, nggak paham faedahnya kalam? Mereka biasanya mendapatkan wakaf lahan, lalu yang dipikirkan adalah mendirikan pesantren. Ada wakaf di Kuningan, Jawa Barat mau dibikin pesantren. Ada wakaf di Karanganyar lumayan luas sampai 11 hektar kalau nggak salah. Pengurusnya sekarang sedang berpikir untuk mendirikan pesantren. Sudah ada pesantren didirikan di Kalimantan, di Sintang, Kalimantan Barat, didirikan oleh PCNU-nya dan di berbagai daerah yang lain. Saya berpikir NU mendirikan pesantren, musnad ilahnya tulis apa? Gitu. Apakah musnad ilahnya itu NU atau yang lain? Nah, maka saya kira kita perlu punya pemahaman yang paripurna tentang musnad ilah. Menurut saya pesantren itu musnad ilahnya ya kiai. Kalau bukan kiai musnad ilahnya, menurut saya ya tidak ada bedanya dengan sekolah-sekolah berasrama yang dikembangkan oleh berbagai pihak, termasuk oleh pendidikan barat hari ini yang juga mengembangkan boarding schools, sekolah-sekolah berasrama. Karena musnad ilahnya adalah lembaga. Nah, karena kita bicara tentang pesantren, pesantren itu tempatnya santri. Santri itu nyantri kepada siapa? Kepada kiai. Ini yang pertama, bahwa musnad ilahnya itu harusnya kiai. Nah, kiai melakukan apa sehingga jadi faedah pesantren? Musnadnya itu apa? Kiainya ngapain sehingga menjadi faedah pesantren? Para kiai hadirin hadirat yang saya hormati, saya itu pernah mengatakan kepada teman-teman bahwa sebaiknya orang itu tidak bersengaja, tidak kepelaur mendirikan pesantren. Kalau kewarisan apa boleh buat, tapi kalau mendirikan ini masya Allah. Karena mendirikan pesantren itu tidak wajib.
Jadi dalam pesantren itu tidak wajib. Ngamal yang tidak wajib itu hisabnya lebih berat daripada yang wajib. Salat wajib itu pamer-pamer dikit gak masalah, wong wajib kok. Nggak dirembuk ikhlas gaknya. Tapi kalau salat sunat itu dirembuk ikhlasnya itu. Zakat itu nggak dirembuk ikhlasnya, ragilem bayar malah keprok ndase malah. Kenapa? Ini ada wali murid ya, wali santri ada hadir di sini. Kenapa kok jenengan kok pasrahkan anak jenengan ke kiai? Itu arep-arep apa? Kepengen anak sampean ini jadi kayak apa? Ini satu. Sebaliknya ini loh, berani-beraninya nerima anak-anaknya orang, diajak tinggal bertahun-tahun, diurusi sehari-hari, kok berani? Padahal anak-anak ini bukan tanggung jawabnya kayak sebetulnya. Diperintahku anfusakum wa ahlikum itu orang tuanya kok. Tanggung jawabnya orang tua. Enggak tahu apakah oleh wali santri memang diniatkan begitu atau tidak. Tapi fakta bahwa anak-anak ini hidup di pondok bersama kiainya bertahun-tahun, sehari-hari, tidak pulang. Apalagi madrasahnya di pondok juga. Ya semua yang terjadi di sini kan tahu jawabnya kiainya. Wah, kok berani nanggung. Ini masalah besar. Yang menurut saya kita semua harus ingat, maka saya teringat bahwa dulu kiai-kiai itu kayaknya nggak sengaja bikin pondok itu, kayaknya. Kiai-kiai dulu itu kayaknya ya, bahkan nggak terlalu mikir ini pondoknya mau terus apa enggak, itu nggak dipikir. Itulah sebabnya ada banyak kiai-kiai yang alim alamah, ashabul karomah, kiai-kiai dokden yang pondoknya nggak terus karena emang nggak dipikir. Mbah Junet kanggo tantu alim-alimnya guru madrasah Rabi'ah waktu itu yang ngajar. Tapi sepeninggal beliau ya sudah selesai, nggak ada memang nggak dipikir sama Mbah Junet. Di Kediri, saya ingat Kediri karena baru pulang dari sana, ada namanya Kiai Ma'ruf Kedunglo. Wah, itu kiai keramat, sugih suwuk betul. Kakek saya itu dulu kalau lewat Kediri pasti mampir ke tempatnya Mbah Ma'ruf Kedunglo. Perlu minta ijazah suwuk,
dikumpul-kumpulkan terus ditulis dibawa ke Menara Kudus dicetak dijual. Sampai suatu waktu mampir lagi ke Donglo, kakek saya bilang, "Mbah, suwe mbah." Kata Mbah Ma'ruf, "Suwe kuntek bodoli," karena dicetak jadi kitab. Tapi sepeninggal beliau nggak ada terusnya. Kiai Ihsan Jampes, Kiai Ihsan bin Dahlan, ini adiknya Kiai Marzuki Dahlan Lirboyo, punya adik Kiai Ihsan bin Dahlan yang tinggal di Jampes. Ini Masya Allah, beliau ini penulis Sirajut Talibin, syarahnya Minhajul Abidin. Beliau juga penulis Manahijul Imdad, syarah dari Irsyadul Ibad. Luar biasa, kitab-kitab yang luar biasa beliau karang, dan sekarang menjadi referensi internasional. Tapi sepeninggal Kiai Ihsan ya sudah nggak ada. Baru belakangan ada dzurriyyah beliau yang kemudian bisa ngaji dan memulai mengajar lagi. Di Pati Kajian ada namanya Kiai Abdullah bin Abdussalam, ini pamannya Kiai Sahal Mahfud, terkenalnya Mbah Dullah Salam. Mbah Dullah Salam itu tidak mau bikin pesantren, tidak mau. Beliau cuma punya langgar, lalu mengajar di situ. Beliau bilang, pokoknya aku mulang, nek kepengen tak ulang yo rene, nek kepengen manggon yo mbah golek dhewe kono aku moh. Maka yang kemudian jadi pondok di sekitar dalamnya Mbah Dullah Salam itu pondok yang wali-wali santri urunan beli tanah sendiri dan bangun kamar-kamar sendiri untuk anak-anak mereka, karena Mbah Dullah tidak mau. Sehingga pondoknya ya centang perenang, nggak karu-karuan. Ini wali santri urunan itu 10 meter tiga kamar, gue matelti ning kono 5 meter kayak kamar. Wali-wali santri ini yang bikin kamar sendiri untuk anak-anaknya karena kepengen anaknya mukim. Ndak karu-karuan centang perenang. Nah, satu kali putranya Mbah Dullah Salam, Mbah Nafek, Kiai Nafek bin Abdullah, itu melimpek. Jadi Mbah Dullah sedang haji, kemudian ziarah-ziarah sampai agak lama, sekitar 3 bulan, dilimpek oleh Mbah Nafek ini, pondoknya direnovasi. Pondok direnovasi, langgarnya direnovasi, 3 bulan selesai jadi rapi semua. Mbah Dullah kondur kaget, lho iki apa iki? Kata Mbah Nafek, nah anu bah nggenku kamare santri kula dadani kersane sekeca oleh manggen mriki. Langgar pundi? Karena langgarnya direnovasi pangling, betul. Langgar pundi? Nggih langgare nggih kula dadosi bah. Niki sakniki dados ngeten saya. Apa kata Mbah Dullah? Sing gawe kowe ya kowe kono, jare ngono Mbah Dullah. Dan sejak itu beliau tidak mau mengajar di langgar, pilih mengajar di rumah, sampai segitu Mbah Dullah Salam. Kakek saya dulu tuh kayak Bisri Mustafa itu balah sehari sekitar ya
20-an kitab lah, sehingga di langgar itu ada meja besar, semua kitab yang dibalah ditaruh di situ semua, sehingga agak banyak kitab-kitab di situ. Satu kali beliau bilang ke santri-santri, kitab sak benake, nah anakku iso mulang ben dienggo mulang, nek ora iso ben didol. Teman saya Mustafa Bisri bilang, beliau dulu itu sejak kecil nggak pernah diuber-uber suruh ngaji, itu tidak pernah. Dibuarno ngono ngaji karepmu ora ya wis apa jare takdire pangeran ngono ae. Ndak pernah, paling dititipkan orang. Titipkan ke Lirboyo, titipkan ke Bali. Saya itu dibawa ke Kerapiak oleh ayah saya, enggak disuruh ngaji, wallahi. Saya terus ayah saya bilang, kok kena betah-betah no, ben ketularan Bali gitu. Enggak disuruh orang kok ngaji sing segep, enggak disuruh ngaji sama sekali. Ini kayaknya betah-betah no, ben ketularan Bali, ketularan Bali. Dan dilalah saya pas santri anyaran semangat ngaji manggon ngarep dhewe malah diusir sama Mbah. Sopo bocah cilik ngaji ngarep dhewe. Ora seneng aku. Metu kono. Saya keluar bariku selawase ora wani ngaji. Saya bilang tadi saya itu dimanjakan sama Mbah Ali. Jadi seolah-olah Bali itu mengatakan kau usah ngaji cukup tak suwok ae ora dadi kan Bali kan. Lalu kenapa mengajar? Karena mengajar itu jihad yang paling berat. Bahwa Rasul itu waktu saya masih kecil, waktu itu kelas 2 SMP, saya itu sering kalau sekolah pulang lewat dalamnya Mbah Sun sedang di depan dalam itu, saya dipanggil terus diajak duduk, diceritani macam-macam ya. Saya cacilek ya, soalnya ngrungokno ae. Mbah Sun itu waktu itu bilang, berjuang sing paling ngabot itu mulang, kata Mbah Sun. Berjuang sing paling ngabot iku mulang. Mulang sing paling ngabot iku mulang cah cilik-cilik, kata Mbah Sun. Mulang sing paling ngabot iku mulang cah cilik-cilik, Masya Allah. Itu bisa jadi thariqah asalkan istiqomah, apalagi thariqatul ilmi, ngaji dan mengajar. Jadi kalau ditanya apa musnadnya kiai itu, yataqarrab ilallah dengan cara berjuang secara istiqomah. Kenapa Mbah Sun mengatakan bahwa berjuang sing paling abot itu mulang? Mergo istiqomah, nek mulang kolo-kolo ya ora abot. Kayak saya begini kolo-kolo pidato begini ora ana abote blas. Pemeneh biasanya nek kiai-kiai liyane mulai disangoni. Ya enggak, tapi mulang sing istiqomah itu berjuang sing paling abot. Mergo mulang itu bisa punya asar kalau istiqomah, kalau enggak ya enggak. Makanya paling abot. Nek berjuang perang
ya orang kudu istiqomah, perang sedelok mulai neh kasil menang kasil, nek kalah mati ya malah langsung mlebu swarga. Orang saya istiqomah, kudu istiqomah itu mulang, apalagi mulang cah cilik-cilik tali musibyan. Kenapa? Karena tali musibyan itu membentuk manusia dengan segala aspeknya. Nah maka Bapak Ibu sekalian saya hormati, saya kira kalau kita bicara tentang pesantren, bagaimana mengembangkan pesantren, pertama-tama soal ini. Dan itu berarti ya musnad ilahnya ini harus sumbut. Sekarang itu ada aja orang cuma duit gawe tanah gawe bangunan terus bayari wong kon mulang, itu ada aja kayak gitu. Tapi pesantren tidak sederhana itu, karena di situ kiainya ini betul-betul deder taqarrub ilallah. Maka pesantren itu tidak hanya berisi, tidak hanya merupakan perwujudan dari ghirah ilmiah, bukan hanya untuk ngaji sak pinter-pintere, itu bukan hanya itu, tapi mestinya di situ juga ada wujud dari ghirah ruhaniyah, karena kiainya, musnad ilahnya yang dia kerjakan itu adalah taqarrub ilallah. Thariqahnya mulang, tapi intinya adalah taqarrub ilallah. Di situ baru kita bisa memahami faidah dari pesantren, yaitu bahwa santri-santri ini bukan hanya kita harapkan apa sembarang kalir Jurumiyah diapalno, Marioto, Alfiyah dan lain-lain diapalkan semua. Bukannya soal itu, bukannya pinter-pinteran bahasa Inggris, bukannya pinter-pinteran segala macam, tapi saya yakin bahwa ya karena kita kan mikir, kenapa dulu kiai-kiai itu kok mau menerima anak-anaknya orang hidup di sekitar beliau-beliau sehari-hari selama bertahun-tahun. Nah, saya punya keyakinan, saya kira itu berhubungan atau yang dilakukan oleh para kiai itu sebetulnya tafaul kepada fungsi dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Paling penting bagian akhir, wa sirajan munira. Kenapa kanjeng Nabi itu siraj? Siraj itu kan uple. Saya baca di tafsirnya Imam Tontowi itu, beliau katakan kenapa disebut siraj? Siraj itu uple. Di dada setiap orang itu ada siraj. Kalau siraj itu menyala,
maka orang ini akan lebih dekat kepada hidayah. Nah, cara menyalakan siraj itu dengan mendekatkan atau menempelkan kepada siraj yang sudah menyala. Coro rembangnya itu nyunyuk, dinyunyukno uplik yang sudah menyala. Kanjeng Nabi itulah siraj awal yang kemudian para sahabat menyalakan siraj masing-masing kepada Kanjeng Nabi, kemudian tabiin kepada para sahabat, tabiin dan seterusnya. Itu sebabnya dikatakan bahwa orang masuk kategori sahabi disebut sebagai sahabat. Ini bukan hanya soal hidup dalam kurun yang sama dengan Kanjeng Nabi, tapi orang yang pernah berkumpul dengan Kanjeng Nabi. Jadi sahabi itu man ijtama ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam istima'an mu'tarifan annahu kana fil ard walau lahzatan walau lam yash'ur. Di orang yang pernah berkumpul dengan Kanjeng Nabi dan dia menyadari bahwa Kanjeng Nabi ada di situ, walaupun kumpulnya cuma sebentar, walaupun tidak rumongso. Dicontohkan misalnya kalau ada orang tidur diliwati Kanjeng Nabi, orangnya tidak tahu kalau Kanjeng Nabi tadi lewat gitu. Ini orang ini masuk sahabi. Atau Kanjeng Nabi sare lalu ada orang lewat, Kanjeng Nabi tidak tahu kalau itu orang itu lewat. Orang yang lewat itu masuk sahabi. Nah, kemudian diterangkan bahwa kenapa Kanjeng Nabi ini walau lahzotan udah jadi, karena kekuatan dari nur irsyadnya Kanjeng Nabi, karena cahaya irsyad yang begitu besar, sehingga walau lahzotan langsung bisa jadi ada asar kepada orang yang berkumpul dengan beliau. Nah, makin ke belakang ini makin bleret. Di zaman para sahabat ini tidak sekuat Kanjeng Nabi, tidak secemerlang. Tabiin tambah bleret lagi, tabiin bleret lagi, bleret sampai tidak tahu beratnya sudah tinggal berapa. Maka dikatakan bahwa kalau dengan Kanjeng Nabi walau cukup lahzotan, dengan sahabi butuh waktu lebih lama, dengan tabiin butuh waktu lebih lama lagi, dan seterusnya sampai zaman sekarang. Maka saya pikir, nah ini buat santri-santri, sebetulnya yang kita harapkan kita tinggal di pondok pesantren itu, sebetulnya kita mengharapkan untuk mendapatkan barokahnya ijtima' dengan siraj. Nah, itu kan asumsinya kiainya ini harus sudah menyala sirajnya. Kalau kiai ini belebes lomboh santri gitu. Kalau enggak, ya enggak harus tinggal di pondok. Emangnya sampai enggak bisa ngapalno imriti ning omah, kan bisa aja. Ngapalno alfiyah. Ini saya kira ini apa gunanya kumpul sama kiai kalau cuma untuk bisa dapat
pengetahuan tentang nausor, apalagi bahasa Inggris segala macam. Kursus ora wis, saya kursus online yo akeh, apalagi bahasa Arab. Saya itu pernah dikasih tahu bahwa jadi Angkatan Laut Amerika itu menemukan satu model paket pembelajaran bahasa Arab mulai dari buta huruf sampai bisa pidato. Itu cuma butuh waktu 6 bulan. Sonder ngapal-ngapal barang kalir barang gini minta. Metode mulai buta huruf sampai bisa pidato. Sudah bisa pidato kurang bocah-bocah mondok berang-berang tahun. Cuma butuh 6 bulan. Nah kalau tujuannya cuma itu, keahlian ini, keahlian itu, tidak perlu mondok. Maka kita harus ngerti buat apa mondoknya itu. Mondoknya itu adalah untuk mendapatkan barokahnya istimewa, kumpul dengan siroj dengan harapan bisa kenyunyuk melu murob. Kenapa saya berpikir begini? Karena saya merenungkan kata-kata ayah saya waktu meninggal saya di Kerabat. Tidak disuruh ngaji saya, sekalian dan ketularan Bali itu kan masuknya supaya uplek saya itu kenyunyuk sama Bali itu sehingga ikut menyala. Itu yang diharapkan. Kumpul dengan kajian Nabi sekian lama tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Kenapa? Karena tidak iman. Lalu iman itu apa? Dasarnya iman diterangkan oleh ulama-ulama kita bahwa al-iman bin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ayya'taqida annahu la yastami'u fi ahadin minal mahasini akthar mimma ijtama'a fi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di ayya'taqida annahu la yajtami'u fi ahadin minal mahasini akthar mimma ijtama'a fi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meyakini bahwa pokoknya kanjeng Nabi itu wong paling apik. Ora ana keapian kumpul ing dalem wong suci luwih akeh tinimbang sing kumpul ing dalem Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi paling wong menungso paling apik. Niku iman. Dan itu berarti dasar iman itu apa? Bagaimana orang bisa mengatakan bahwa Kanjeng Nabi itu paling manusia paling baik? Pembandingnya apa? Orang tahu Samsu sama Jarum itu yang lebih enak yang mana? Itu kalau sudah pernah udut dua-duanya tuh. Kalau cuma udut salah satu tidak tahu ini lebih enak ini apa lebih enak itu toh. Kalau sudah udut dua-duanya baru tahu kalau ini Samsu lebih enak misalnya. Nah ini meyakini Kanjeng Nabi paling baik. Itu berarti kudu nek pengen tahqiq kudu ketemu kabeh menungso. Ini dari mana? Apalagi kita ketemu Kanjeng Nabi blas. Berarti apa dasarnya iman itu? Berarti dasarnya iman itu tidak bisa tidak apa boleh buat adalah
husnudzon. Kenapa kita yakin bahwa Kanjeng Nabi ini manusia paling baik? Karena husnudzon kita kepada Kanjeng Nabi. Aku dulu tahu kepethuk Donald Trump, Kanjeng Nabi mesti luwih apik gitu. Durung tahu ketemu Muhammad bin Salman, Kanjeng Nabi mesti luwih apik. Itu husnudzon. Jadi santri-santri ya kalau kepengen dapat barokahnya istimewa dengan kiai, ya harus husnudzon kepada kiainya. Nah ini saya kira dasar dari semua yang kita perjuangkan di dalam pesantren ini. Ajaran kiai-kiai kami di Kerapiak dulu itu melakukan apa-apa itu harus jelas, niatnya apa, ngelakoni apa, mencari apa, itu dari awal harus jelas ya, harus jelas. Ini gawe pondok itu niatnya apa, golek apa, pengen apa. Kalau kita tidak ketemu yang dasar ini, menurut saya yang obdah ini, mungkin bisa jadi pondok pesantren canggih macam-macam, tapi bukan pesantren. Karena asar faedahnya pasti bukan asar faedahnya pesantren sebagaimana yang diwariskan oleh para pendahulu kita. Maka yang paling mendasar dari pesantren itu adalah barokah. Barokahnya istimewa dengan kiai, barokahnya kitab. Kenapa anak-anak ini disuruh ngaji Umarioto sampai ngapalkan segala? Tabarruk, ngalap barokah. Alfiyah apa itu diapakan, ngalah barokah apa? Di perguruan tinggi Timur Tengah yang besar-besar malah nggak diajarkan. Ini bertanya itu di Azhar itu, anak-anak yang sekolah di Azhar memang diajarkan alfiyah enggak, apalagi jurumiyah segala itu enggak diajarkan. Kenapa disuruh ngapalkan anak-anak ini? Tabarruk, ngalap barokah kepada kitabnya, ngalap barokah kepada mu'alifnya, ngalap barokah kepada sanad guru-gurunya. Nah kalau sudah, Masya Allah, semoga nyata barokah itu didapatkan oleh semua yang ada di pesantren ini. Yang lain-lain tidak penting, yang lain-lain itu dapat sendiri. Kayak saya jadi ketua umum PBNU ini kan sebetulnya setengah arah jarak. Kok iso ngaji diusir, sekolah ora lulus, jadi ketua umum piye ceritane? Menurut saya karena barokah, karena barokah dari guru-guru, barokah dari kiai-kiai. Jadi kalau sudah nemu barokahnya, sudah mendapatkan futuh untuk barokah itu, sudahlah, insya Allah apa saja enak, apa saja pasti ketemu jalan yang benar. Nah mudah-mudahan ini semua nanti yang kita bisa kita kembangkan di pesantren-pesantren kita ya, apalagi yang baru merintis, mudah-mudahan itu sungguh yang berkembang ya, sehingga kita tetap
berada di garis yang tidak meleset dari garis tradisi, garis sanad dari guru-guru kita, dan semoga terus berlanjut, diteruskan oleh anak-anak didik kita ini menjadi orang-orang yang manfaat, yang mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat atas segala capaian-capaiannya, mudah-mudahan langgeng dan semakin berkembang baik. Dan mudah-mudahan siapapun yang nantinya ingin mengembangkan pendidikan pesantren tetap mempertahankan jalur sanad dari guru-guru kita. Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.